Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Kabarnya hari ini, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini, mari kita angkat pujian, sayang-sayang aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Untuk mengawali ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa pembukaan. Nah, untuk doa pembukaan pada hari ini akan dipimpin oleh Mbak Rindu. Silahkan. Halo adik-adik, sebelum memulai sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, puji syukur kami panjatkan padamu pada hari ini. Terima kasih Engkau telah memberkati tidur kami dan membangunkan kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu online GKJ 6 bulan. Berkatilah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya firman yang akan Kau sampaikan kepada adik-adik kami dapat berguna bagi kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, masih pada semangat kan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian lagi dengan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan.
Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Sehatkah? Baik, puji Tuhan kalau adik-adik semuanya dalam kondisi sehat. Adik-adik, bertemu kembali dengan saya pada Sekolah Minggu Online GKJ Nanggulan. Hari ini saya bersama-sama dengan adik-adik semuanya. Saya akan mengajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian saya juga akan mengajak adik-adik untuk mencermati, melihat, menonton sebuah cerita atau film pendek, yaitu mengenai kisah Yunus. Baik, sedangkan tema dari cerita sekolah minggu kita pada pagi hari ini adalah berbalik dari jahat menjadi baik. Oke, sedangkan bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yunus 3 ayat 1 sampai 5 disambung dengan ayat yang ke-10. Baik, saya akan membacakan Yunus 3 ayat 1 sampai 5 disambung dengan ayat yang ke-10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Baik adik-adik, itu tadi Yunus 3 ayat 1 sampai 5 disambung dengan ayat yang ke-10. Nah sekarang adik-adik bersama-sama kita akan menyaksikan sebuah film pendek mengenai Yunus. Jadi apakah adik-adik sudah siap? Baik, duduk yang manis, perhatikan dengan baik kisah Yunus yang ada dalam film pendek ini, untuk nanti kita bersama-sama akan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan jika mereka mengalami hal-hal seperti yang dialami oleh Yunus, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Selamat menyaksikan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya.
Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa.
baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, adik-adik, kembali lagi dengan saya. Bagaimana cerita Yunus di dalam film pendek tadi? Seru kan? Baik, saya akan menambahkan cerita kita pada pagi hari ini. Menurut keterangan kitab Nahum, Niniwe itu disebutkan sebagai kota yang sangat besar, sangat luas. Penduduknya lebih dari 120.000 orang. Tetapi adik-adik, orang-orang di Niniwe itu banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, kejahatannya apa saja? Mereka melakukan dusta, melakukan perampasan, melakukan kekejaman. Dan itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Nah, melihat semuanya itu, Allah berencana untuk memberikan hukuman atau menghukum orang-orang Niniwe karena mereka sudah berbuat kejahatan, atau Allah ingin menghukum orang-orang Niniwe karena kejahatan yang telah mereka lakukan. Nah, tadi di dalam firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi diceritakan bahwa Allah mengutus Yunus untuk datang kepada orang-orang Niniwe dan memberitahukan penghukuman Allah tersebut kepada orang-orang Niniwe. Nah, adik-adik, begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Yunus, bahwa Yunus diutus oleh Tuhan untuk memberitahukan bahwa mereka akan dihukum karena perbuatan-perbuatan jahat mereka itu, orang-orang Niniwe kemudian berbenah diri. Mereka kemudian mengumumkan puasa, juga mengenakan kain kabung. Bahkan Raja Niniwe pun kemudian turun dari singgasananya. Dia kemudian melepaskan jubahnya, dia menggunakan kain kabung dan duduk di atas abu. Orang-orang di Niniwe kemudian bertobat dari perbuatan-perbuatan jahatnya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Adik-adik, orang Niniwe adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Maka ketika Yunus mengumumkan bahwa mereka akan dihukum oleh Allah, mereka kemudian bertobat. Dan Tuhan mendengarkan pertobatan mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu berbelas kasihan, terutama ketika kepada orang-orang yang mau bertobat, mengakui kesalahannya, berbalik dari kehidupan yang jahat kepada kehidupan yang baik. Tuhan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang mau bertobat, meninggalkan perbuatan jahatnya, dan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita petik dari cerita kita pada pagi hari ini? Iya, saya mau bertanya, apakah di antara adik-adik masih banyak yang melakukan hal-hal yang tidak baik dalam hidup sehari-hari? Contohnya, apakah adik-adik masih sering berbohong? Ayo, angkat tangan siapa? Ya, apakah adik-adik masih ada yang sering nakal?
jahil pada adiknya, jahil pada temannya, membuang sampah sembarangan, berkata-kata yang tidak baik, membuat orang tua marah, dan lain sebagainya. Apakah adik-adik masih ada yang sering melakukan hal yang seperti itu? Tuhan pasti akan sedih ketika melihat adik-adik masih melakukan hal yang seperti itu. Nah, mari adik-adik, dari kisah mengenai Yunus dan orang-orang Niniwe ini kita diingatkan supaya kita mengakui kesalahan kita. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kita mengakui bahwa apa yang kita lakukan itu tidak baik, dan untuk selanjutnya bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Maka Tuhan akan mengampuni kita ketika kita mau berbalik dari hal-hal yang tidak baik menuju kepada hal-hal yang baik. Tuhan akan mengampuni kita dan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada kita, anak-anak yang dikasihinya. Tuhan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Selamat pagi, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Tri Utami untuk firman-Nya pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita angkat pujian hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat seperti obat
Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Mari kita tutup sekolah minggu ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Tuhan, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami yang selanjutnya. Kami mohon Tuhan berkati di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga telah mengumpulkan sedikit persembahan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Berjumpa kembali di sekolah minggu online di kajian bulan yang berikutnya. Dadah! Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world.